Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan laporan keuangan konsolidasian. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan dalam materi laporan keuangan konsolidasian ini akan dimulai dari bahasan mengenai pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai laporan keuangan konsolidasi, dan dilanjutkan dengan materi mengenai prosedur, tujuan, manfaat, dan keterbatasan konsolidasi, serta dilanjutkan mengenai bahasan sifat dan masalah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, dan yang terakhir yaitu mengenai gambaran umum dalam proses konsolidasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsolidasi bisnis ini merupakan aktivitas penggabungan perusahaan atau lebih untuk menjadi suatu perusahaan yang lebih kokoh dan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, konsolidasi antar perusahaan atau antar korporat ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah target pasar, tingkat profitabilitas, dan peningkatan kualitas perusahaan, baik dari sisi penggabungan potensi, keahlian, dan teknologi industri yang dimiliki oleh masing-masing korporat atau perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan entitas pelaporan, dalam hal ini, bila investasi saham ini menimbulkan hubungan induk dan anak, maka masing-masing perusahaan berlangsung sebagai perusahaan yang terpisah dan menyusun laporan keuangan masing-masing. Sedangkan entitas yang mengendalikan atau menguasai entitas-entitas yang lainnya, yaitu sebagai perusahaan induk, ini diharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Dalam artian bahwa laporan keuangan konsolidasi ini dibuat oleh perusahaan induk. Laporan keuangan konsolidasian ini merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak itu disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, dalam PSAK nomor 4 yang saat ini dalam SAK Indonesia dinomori dengan PSAK nomor 227, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan tersendiri, disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasi merupakan suatu laporan keuangan dari suatu grup perusahaan yang disajikan sebagai suatu kesatuan ekonomi yang dibuat oleh perusahaan induk. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung ini memiliki kontrol terhadap perusahaan lainnya. Dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi ini tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau hak kontrol, maka mereka atau badan usaha tersebut sebagai suatu entitas mandiri, itu artinya mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan sendiri-sendiri dan tidak digabungkan. Nah, penggabungan tersebut dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi itu bila mana perusahaan tersebut itu memiliki kendali terhadap perusahaan lainnya atau disebut sebagai perusahaan induk. Dalam pembahasan mengenai penyusunan laporan konsolidasi, ini digunakan asumsi bahwa
perusahaan induk ini menyajikan laporan keuangan sendiri sebagai informasi tambahan. Oleh karena itu, dalam mencatat investasinya pada anak perusahaan, perusahaan induk dianggap menggunakan metode biaya, metode ekuitas, atau metode nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 atau saat ini PSAK 239 yang disebutkan dalam SAK Indonesia mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran dengan tekanan lebih kepada metode biaya dan metode ekuitas. Sehingga dalam laporan keuangan yaitu neraca induk perusahaan ini akan menggunakan akun investment in subsidiary dan masuk ke dalam kelompok non-current asset. Selanjutnya terkait dengan laporan keuangan konsolidasi, di mana dalam hal ini menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha operasi induk perusahaan sebagai entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan sebagai entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut itu merupakan satu entitas atau satu perusahaan, sehingga dibuatkanlah yang namanya laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, konsolidasi ini diharuskan jika satu perusahaan memiliki mayoritas saham beredar di perusahaan lain, dalam artian perusahaan tersebut itu memiliki kontrol terhadap perusahaan lainnya. Nah, konsolidasi ini juga dapat diterapkan untuk beberapa situasi lain dan tidak semua unit yang harus dikonsolidasikan harus berbentuk perusahaan atau badan usaha yang dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan laba. Dua perusahaan dianggap perusahaan dengan hubungan istimewa ketika suatu perusahaan tersebut itu mengendalikan perusahaan lain atau kedua perusahaan itu berada di bawah pengendalian yang sama oleh perusahaan lain tersebut. Dan laporan keuangan konsolidasi ini umumnya dianggap lebih berguna dibandingkan dengan laporan keuangan terpisah perusahaan individual jika perusahaan-perusahaan tersebut itu terhubung dan memiliki hubungan istimewa, sehingga diperlukanlah yang namanya laporan keuangan konsolidasi untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perusahaan yang terafiliasi tersebut atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Setiap penggabungan usaha tentunya akan menghasilkan satu dari dua situasi berikut, yaitu yang pertama adalah ada kemungkinan aset bersih dari satu atau kedua perusahaan yang bergabung itu ditransfer ke dalam satu perusahaan, artinya dianggap merger atau konsolidasi. Dan kemungkinan kedua yaitu tiap perusahaan yang bergabung itu tetap sebagai entitas legal terpisah atau separate legal entitas, sehingga dalam hal ini dibuatkanlah laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan laporan-laporan keuangan yang terpisah tersebut. Nah, yang perlu dipahami bahwa laporan keuangan entitas konsolidasi ini timbul dalam situasi kedua atau kemungkinan kedua. Kenapa? Karena keberadaan dua atau lebih perusahaan itu terpisah tetapi memiliki hubungan yang istimewa, sehingga dibuatkanlah yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Baik anak perusahaan tersebut itu diakuisisi atau dibentuk masing-masing memiliki pembukuan akuntansi tersendiri, tetapi konsolidasi ini diperlukan untuk menyajikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai satu entitas ekonomi untuk tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Artinya, dari beberapa laporan keuangan yang terpisah antar masing-masing perusahaan tersebut, karena adanya hubungan istimewa antar perusahaan, maka dibuatkanlah satu laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dari seluruh perusahaan tersebut dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi.
Laporan keuangan konsolidasi ini diperlukan bagi perusahaan yang memiliki ketentuan, yaitu yang pertama adalah satu atau lebih anak perusahaan ini dibuktikan dengan adanya kepemilikan saham. Dan yang kedua yaitu sebagai induk perusahaan yang memiliki saham kepemilikan anak perusahaan lebih dari 50%. Dan yang ketiga yaitu sebagai induk perusahaan yang memiliki saham kepemilikan anak perusahaan kurang dari 50%, tetapi dalam hal ini induk perusahaan itu memiliki kendali penuh atas anak perusahaan. Sehingga dalam hal ini dari tiga kondisi tersebut itu maka diperlukan yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas penggabungan laporan keuangan yang terkait dengan entitas induk dan entitas anak satu persatu yaitu menjumlahkan semua pos-pos sejenis baik dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sehingga setiap komponen atau setiap pos-pos tersebut dari masing-masing perusahaan dijadikan satu laporan keuangan, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini bertujuan untuk dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, agar tujuan tersebut itu tercapai, maka ada beberapa prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang pertama adalah menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya. Sehingga dalam hal ini baiknya untuk lebih memudahkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi, format yang dibentuk itu harus sama antara laporan keuangan induk perusahaan dan laporan keuangan anak perusahaan. Dan yang kedua yaitu menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang ketiga yaitu mengeliminasi secara penuh mengenai aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, baik itu berhubungan dengan laba rugi yang timbul dari transaksi inter kelompok usaha yang diakui dalam aset, seperti dalam hal ini adalah persediaan dan aset tetap yang dieliminasi secara keseluruhan. Nah, kerugian intra kelompok usaha ini mengindikasikan adanya penurunan nilai yang dalam hal ini mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi kepentingan non-pengendali dan bagian kepemilikan entitas induk atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan. Dan terkait dengan kepentingan non-pengendali atas aset neto ini terdiri dari yang pertama adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada tanggal kombinasi awal yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan yang kedua adalah bagian kepentingan non-pengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis tersebut itu dilakukan. Sedangkan terkait dari tujuan laporan keuangan konsolidasi ini adalah melakukan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh induk perusahaan, yaitu berupa laporan keuangan konsolidasi untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan, di mana kelompok tersebut itu merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya. Namun, ingin disajikan informasinya dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi.
Sedangkan terkait dengan manfaat laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama adalah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan, hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan. Dan yang kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk kepentingan jangka panjang, sehingga dalam hal ini dapat menggambarkan efek anak perusahaan terhadap kinerja dari induk perusahaan tersebut. Berdasarkan pada manfaat dari laporan keuangan konsolidasi tersebut, maka kita dapat merangkum mengenai kegunaan dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan, seperti dalam hal ini adalah pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lain ke induk perusahaan. Dan yang kedua yaitu laporan keuangan konsolidasi, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil gabungan yang berada di bawah kendali induk perusahaan dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Sedangkan keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi yaitu yang pertama adalah kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus ini akan tertutupi karena yang disajikan adalah laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu ketidaktepatan penyusunan akun akuntansi seluruh perusahaan. Oleh karena ini, untuk memperbaiki terhadap keterbatasan tersebut, baiknya format laporan keuangan antara masing-masing induk perusahaan dengan anak perusahaan itu dibuat sama sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang ketiga yaitu rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang terbentuk itu tidak mencerminkan mengenai kondisi entitas secara individu. Kenapa? Karena dibuat secara gabungan dari beberapa perusahaan yang tentunya memiliki kinerja yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu beberapa akun tidak dapat seluruhnya dibandingkan, misalnya dalam hal ini adalah akun piutang. Kenapa? Karena akun piutang tersebut itu memiliki karakteristik atau hubungan dengan penjualan untuk masing-masing perusahaan, dan masing-masing perusahaan tersebut itu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan perusahaan lainnya. Selain itu disebutkan juga dalam literatur lain mengenai beberapa kekurangan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama adalah pihak manajemen tentunya berpotensi untuk menyembunyikan kinerja buku salah satu perusahaan, di mana hal ini dikarenakan dalam proses penggabungan laporan keuangan konsolidasi, semua akun yang ada pada perusahaan induk maupun perusahaan anak itu ditotalkan menjadi satu dalam laporan keuangan konsolidasi, sehingga ada kemungkinan nilai yang ada pada salah satu perusahaan itu tersembunyi bila mana berkinerja kurang baik. Dan yang kedua yaitu tidak semua saldo laba konsolidasi ini dapat didistribusikan dalam bentuk dividen kepada anak perusahaan. Kenapa? Karena dalam hal ini tidak semua perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga induk perusahaan ini tidak selalu mendapatkan bagian dividen atas laba dari anak perusahaan. Dan yang ketiga yaitu rasio-rasio keuangan ini tidak dapat diterapkan pada semua perusahaan karena hal ini disebabkan oleh jumlah saldo setiap akun merupakan saldo jumlah total saldo gabungan yang tidak dapat digunakan untuk memprediksi mengenai rasio keuangan untuk perusahaan induk maupun perusahaan anak. Dan yang perlu diingat bahwa walaupun laporan keuangan konsolidasi ini berguna,
tetap harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasi ini memiliki keterbatasan. Nah, beberapa informasi tentunya akan hilang setiap kumpulan data tersebut itu digabungkan pada situasi tertentu, dan hal ini benar jika informasi tersebut itu melibatkan penggabungan antar perusahaan yang dalam hal ini memiliki karakteristik operasi yang berbeda. Dan tentunya hal ini menjadi keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi. Berikutnya adalah terkait dengan sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan, di mana yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasi ini merupakan model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang dalam hal ini didasarkan atas pemilikan atau pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum itu tidak dilakukan. Yang kedua yaitu dalam penyusunan neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak dipandang seakan-akan sebagai cabang, di mana aset dan kewajiban masing-masing perusahaan anak itu digabungkan dengan aset dan kewajiban perusahaan induk. Sehingga akun-akun silang yang tidak memiliki arti penting apabila badan usaha tersebut itu dipandang sebagai satu kesatuan usaha tunggal yang harus dieliminasi. Dan yang ketiga yaitu neraca perusahaan induk, dalam hal ini melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi, dan neraca perusahaan anak dalam hal ini melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Selain itu, ada masalah-masalah umum yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, di mana beberapa masalah umum tersebut itu timbul dalam penyusunan neraca konsolidasi, dan yang pertama yang menjadi masalah yaitu terkait dengan periode di mana laporan konsolidasi tersebut itu disusun. Misalnya dalam hal ini, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah terjadi pemilikan saham itu berbeda dengan neraca konsolidasi yang disusun 1 tahun atau 1 periode kemudian. Karena apa? Karena terjadinya perubahan-perubahan dalam akun-akun neraca. Dan yang masalah yang kedua adalah terkait dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan atau harga pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut. Misalnya dalam hal ini yaitu terkait dengan penyusunan neraca konsolidasi, di mana saham dibeli dengan harga di atas nilai bukunya, itu berbeda dengan penyusunan neraca konsolidasi apabila saham tersebut itu diperoleh dengan harga yang sama atau harga yang kurang dari nilai bukunya. Berikut ini merupakan bahasan mengenai gambaran umum dalam proses konsolidasi, di mana proses konsolidasi ini menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari 2 atau lebih perusahaan legal yang terpisah yang menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terpisah dari perusahaan-perusahaan tersebut itu ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, penyesuaian dan eliminasi tersebut itu terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan. Nah, walaupun perusahaan individual dalam entitas konsolidasi ini dapat melaporkan penjualan dan piutangnya atau utang sama pihak lainnya, maka entitas konsolidasi ini secara keseluruhan harus tetap melaporkan hanya transaksi dengan pihak di luar entitas konsolidasi dan piutang dari atau utang kepada pihak eksternal saja. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu neraca perusahaan dari 2 perusahaan yang berbeda, yaitu PT Indah dan PT Andika, itu disebutkan mengenai nilai kas di PT Indah sebesar 5 juta rupiah, piutang bersih sebesar 84 juta rupiah, persediaan sebesar 95 juta rupiah, aset tetap bersih sebesar 375 juta rupiah, aset lain 25 juta rupiah,
dan investasi pada saham PT Andika sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total asetnya yaitu sebesar 884 juta rupiah. Sedangkan dalam sisi kewajiban dan ekuitas untuk PT Indah ini ada utang jangka pendek sebesar 60 juta rupiah, utang jangka panjang sebesar 200 juta rupiah, saham biasa sebesar 500 juta rupiah, saldo laba sebesar 124 juta rupiah, sehingga total kewajiban dan ekuitasnya adalah sebesar 884 juta rupiah. Sedangkan untuk neraca atau posisi keuangan PT Andika itu disebutkan bahwa kasnya sebesar 3 juta, piutang bersihnya sebesar 30 juta rupiah, persediaan sebesar 60 juta rupiah, aset tetap bersih sebesar 250 juta rupiah, dan aset lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Sehingga total aset yang dimiliki oleh PT Andika itu adalah sebesar 358 juta rupiah. Nah, untuk utang jangka pendeknya di PT Andika ini senilai 8 juta rupiah, utang jangka panjangnya sebesar 50 juta rupiah, saham biasa sebesar 200 juta rupiah, dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Sehingga untuk PT Andika total kewajiban dan ekuitasnya adalah sebesar 358 juta rupiah. Sebagai informasi tambahan, dalam proses konsolidasi ini disebutkan bahwa PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika, dan akun investasi ini dicatat pada nilai buku bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. Dan informasi yang kedua sebagai informasi tambahan yaitu PT Andika berutang ke PT Indah senilai 1 juta rupiah pada akhir tahun. Informasi berikutnya yang ketiga yaitu PT Andika dalam hal ini membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta selama tahun 2001, dan persediaan tersebut itu memiliki biaya perolehan awal sebesar 4 juta rupiah. Dan dalam hal ini PT Andika masih memegang persediaan tersebut sampai dengan akhir periode. Berdasarkan pada informasi tersebut, yaitu terkait dengan neraca yang disajikan oleh PT Indah dan PT Andika, serta adanya beberapa informasi tambahan, maka dibuatlah yang namanya laporan keuangan konsolidasi, di mana dalam hal ini kita berfokus kepada neraca konsolidasi per 31 Desember 2001. Nah, kas ini bentuk sebesar 8 juta rupiah yang terdiri dari kas PT Indah dan PT Andika, yaitu masing-masing 5 juta ditambah dengan 3 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 8 juta rupiah. Nah, untuk piutang bersihnya ini tercatat sebesar 113 juta rupiah, di mana piutang tersebut dari data yang ada itu di PT Indah sebesar 84 juta rupiah dan di PT Andika sebesar 30 juta rupiah. Namun kita ketahui bahwa berdasarkan informasi yang ada, PT Andika ini berutang ke PT Indah senilai 1 juta rupiah pada akhir tahun, sehingga dikurangkanlah nilai piutang bersihnya, ketemu nilainya 113 juta rupiah. Nah, untuk persediaan ini sebagaimana catatan awal dalam neraca PT Indah, persediaannya adalah 95 juta dan PT Andika sebesar 60 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan informasi yang menyebutkan bahwa PT Andika membeli persediaan PT Indah senilai 6 juta selama tahun 2001, dan persediaan tersebut itu memiliki biaya perolehan awal sebesar 4 juta rupiah, dan saat ini PT Andika masih memegang persediaan tersebut sampai dengan akhir tahun. Nah, selisih tersebut itulah yang menjadi pengurang terhadap persediaan, dan nilai selisihnya adalah 2 juta rupiah. Maka ketemu nilai persediaan dalam neraca konsolidasi ini adalah sebesar 153 juta rupiah. Dan untuk aset tetap bersih ini tinggal menambahkan sebagaimana dalam neraca PT Indah yang disebutkan aset tetap bersihnya adalah sebesar 375 juta ditambahkan dengan
aset tetap bersih yang dimiliki oleh PT Andika sebesar 250 juta rupiah. Ketemu nilai aset tetap bersihnya adalah 625 juta rupiah. Dan untuk aset tetap lain, ini dalam catatan PT Indah, nilai neracanya adalah sebesar 25 juta rupiah, dan untuk PT Andika, nilainya adalah sebesar 15 juta rupiah. Maka, kalau digabungkan, dikonsolidasikan, nilai aset lain adalah sebesar 40 juta rupiah. Nah, sehingga dalam hal ini total aset yang dimiliki dalam neraca konsolidasi PT Indah ini adalah sebesar 939 juta rupiah. Nah, untuk utang jangka pendeknya dalam kewajiban dan ekuitas itu kita sampaikan berdasarkan pada informasi yang ada, yaitu dalam neraca PT Indah, utang jangka pendek adalah sebesar 60 juta rupiah dan untuk PT Andika sebesar 8 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan 1 juta rupiah sebagaimana informasi tadi yang disampaikan dalam poin kedua, bahwa PT Andika berutang ke PT Indah sebesar 1 juta rupiah pada akhir tahun, sehingga perlu dikurangkan dalam pencatatan utang jangka pendeknya. Ketemu nilai utang jangka pendeknya adalah sebesar 67 juta rupiah. Dan untuk utang jangka panjangnya, ini dalam catatan neraca PT Indah disebutkan nilainya adalah sebesar 200 juta rupiah dan PT Andika sebesar 50 juta rupiah. Maka kalau ditotal ketemu nilainya adalah sebesar 250 juta rupiah. Nah, untuk nilai saham biasa yang diinput itu adalah nilai saham PT Indah saja, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Kenapa? Karena dalam hal ini berdasarkan informasi tambahan, PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika, dan akun investasi dicatat pada nilai buku bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika tersebut. Dan untuk saldo labanya ini yang tercatat yaitu sebesar 122 juta rupiah, sehingga ketemu total kewajiban dan ekuitasnya adalah sebesar 939 juta rupiah. Berdasarkan pada contoh tersebut, yaitu terkait dengan proses konsolidasi antara PT Indah dan PT Andika, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini menampilkan seakan-akan laporan keuangan tersebut itu adalah laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal terkait dengan kepemilikan antar perusahaan, piutang dan utang antar perusahaan, serta penjualan antar perusahaan. Dalam hal ini terkait dengan kepemilikan antar perusahaan, tentunya berkaitan dengan entitas konsolidasi yang terdiri dari PT Indah dan PT Andika, maka PT Indah ini memiliki saham biasa terhadap PT Andika, dan ini menunjukkan bahwa PT Indah memiliki hak untuk pengelolaan terhadap PT Andika tersebut, sehingga memiliki kontrol terhadap PT Andika. Sedangkan terkait masalah piutang dan utang antar perusahaan, ini berdasarkan pada informasi yang ada disebutkan PT Andika berutang ke PT Indah senilai 1 juta rupiah pada akhir tahun. Tentunya dalam hal ini diperhitungkan imbal balik antara PT Indah dan PT Andika, sehingga dalam hal ini dikurangkan dari nilai piutang dan utang usaha yang dimiliki untuk dibuat laporan konsolidasi. Sedangkan terkait dengan penjualan antar perusahaan, kita ketahui bahwa ada penjualan sebesar 6 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 4 juta rupiah, dan ini tentunya dikompensasikan dalam proses penyusunan konsolidasi sehingga berpengaruh terhadap laba
yang dimiliki oleh perusahaan dan berdampak pada saldo laba yang awalnya 124 juta rupiah tentunya berubah menjadi 122 juta rupiah yang diakibatkan karena adanya transaksi antar perusahaan, yaitu transaksi penjualan antar perusahaan, yaitu PT Indah dengan PT Andika tersebut. Untuk lebih mudahnya dalam memahami proses konsolidasi dalam penyusunan neraca konsolidasi ini, maka kita dapat melihat pada kertas kerja neraca konsolidasi di mana untuk akun kas PT Indah itu nilainya awalnya 5 juta dan PT Andika sebesar 3 juta rupiah. Maka pada saat dilakukan konsolidasi itu tinggal digabungkan yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk piutang usaha di PT Indah sebesar 84 juta, di PT Andika sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada transaksi di mana utang piutang antar perusahaan terkait dengan PT Indah dan PT Andika itu dikurangkan yaitu sebesar 1 juta rupiah dan nilai tersebut untuk nilai konsolidasinya menjadi 113 juta rupiah untuk nilai piutang usaha. Sedangkan untuk nilai persediaan dalam catatan neraca PT Indah ini sebesar 95 juta rupiah dan PT Andika sebesar 60 juta rupiah. Karena ada selisih antara penjualan dengan harga pokok sebesar 2 juta rupiah, maka nilai persediaan yang tercatat yaitu sebesar 153 juta rupiah. Dan untuk aset tetapnya di PT Indah tercatat 375 juta, PT Andika tercatat 250 juta rupiah, maka untuk neraca konsolidasinya adalah sebesar 625 juta rupiah. Sedangkan untuk aset lain-lain di PT Indah itu tercatat sebesar 25 juta rupiah dan PT Andika sebesar 15 juta rupiah. Maka dalam neraca konsolidasi nilainya menjadi 40 juta rupiah. Nah, terkait investasi pada saham PT Anak ini tentunya dikreditkan, tidak dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Dan dalam neraca konsolidasi tersebut tentunya untuk lanjutannya yaitu utang usaha di mana dalam catatan PT Indah itu nilainya adalah 60 juta rupiah sedangkan PT Andika sebesar 8 juta rupiah dan tadi disebutkan ada utang piutang yang berpengaruh untuk mengurangi terkait dengan nilai neraca konsolidasi sehingga nilai utang usahanya menjadi 67 juta rupiah. Dan untuk utang obligasi ini PT Indah tercatat 200 juta rupiah dan PT Andika tercatat 50 juta rupiah, maka neraca konsolidasinya menjadi 250 juta rupiah. Dan untuk saham biasa ini dicatat dalam PT Indah sebesar 500 juta rupiah sedangkan PT Andika itu tercatat sebesar 200 juta rupiah. Maka karena dalam catatannya ini yang diinput hanya PT Indah saja, maka tentunya yang menjadi nilai dalam kertas kerja atau neraca konsolidasi adalah sebesar 500 juta rupiah. Sehingga yang lain itu dikompensasikan dalam laba ditahan, yaitu sebesar 100 juta rupiah dikurangkan dari PT Andika. Dan untuk nilai pada PT Indah, untuk laba ditahannya sebesar 124 juta rupiah itu dikurangkan lagi dengan nilai 2 juta yang merupakan selisih transaksi penjualan antar perusahaan yaitu penjualan antara PT Indah dan PT Andika. Maka ketemu nilai laba ditahannya atau saldo labanya adalah sebesar 122 juta rupiah. Dan berdasarkan pada perhitungan dalam kertas kerja tersebut, maka nilai aset yang dimiliki dalam neraca konsolidasi adalah sebesar 939 juta rupiah. Dan begitu juga untuk nilai kewajiban dan ekuitasnya, ini nilainya sama yaitu 939 juta rupiah. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.